Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio, selalu di Motis, selalu dalam Motis, selalu di Motis. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya di Motis, motivasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi, selalu di Motis, motivasi dan inspirasi, podcast yang ada di Bilkio Skin Clinic. Sahabat Bahagia, saya sedikit akan menceritakan tentang diri saya. Saya ini adalah seorang dokter. Saya untuk kuliah di kedokteran ini penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Jauh dari orang tua, jauh dari saudara. Setelah saya masuk di dunia kedokteran, saya bangga. Karena cita-cita menjadi seorang dokter itu sangat luar biasa dan dipandang tinggi oleh seluruh masyarakat. Siapa yang tidak bangga dengan seorang dokter? Pasti bangga semua. Dalam perjalanan waktu, kita mulai ada perkuliahan, diajarkan A, B, C. Sampai singkat waktu diajarkan tentang bagaimana proses terjadinya penyakit dan bagaimana proses mengobati penyakit. Dengan berjalannya waktu sampai saya lulus, mulai saya terapkan di tempat praktek saya untuk mengobati pasien-pasien yang sakit. Jujur, saya sendiri sebagai seorang dokter yang sudah disumpah, saya mengobati penyakit-penyakit pasien yang datang pada diri saya. Saya paham penyakit ini penyebabnya ini, penyakit ini penyebabnya ini. Saya jujur dari hati yang paling dalam, saya mengobatin penyakit pasien ini sesuai dengan gejalanya. Jika pasien batuk, pasti kita kasih antibiotik. Jika panas, kita ganti anti panas atau antipiretik. Jika ada mengeluh capek-capek, badan tidak enak, kita kasih obat-obatan yang membuat badan enak. Dan yang terakhir, biasanya kita beri vitamin. Apa yang saya lakukan, memberikan obat-obat sesuai gejala ini, insya Allah saya yakin dilakukan oleh teman-teman nakes yang ada di luar sana. Ternyata kita harus belajar dan belajar. Jangan puas saudaraku. Di ilmu di sini menjadi seorang tenaga medis, Anda merasa hebat, merasa puas karena dinomorsatukan di dunia ini oleh semua masyarakat. Ingat, ternyata saya selalu percaya pada pepatah di atas langit ada langit. Alhamdulillah, cerita dengan kehidupan saya itu dipertemukan dengan seseorang yang sangat luar biasa. Orang ini bukan siapa-siapa, tapi anak bangsa. Dengan latar belakang sarjana teknik pangan, beliau diberikan ilmu dan diberi hidayah oleh Sang Maha Pencipta. Apa? Sebuah konsep. Konsep apa? Konsep yang mempelajari sistem tubuh kita mulai dari tingkat sel sampai organ sampai aktivitas sistem tubuh kita berdasarkan algoritma Sang Maha Pencipta. Jadi kita harus tahu, sadar bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu punya tujuan. Jadi semua sudah dalam tubuh kita diatur. Jika ada sesuatu yang tidak benar, maka sesuatu yang lainnya berdampingan dalam tubuh kita untuk memperbaikinya. Nah, di sini adalah tujuan kita sebagai seorang tenaga medis. Maukah kita membuka pikiran kita untuk belajar sesuatu yang baru, yang menurut kebenaran ini sesuatu tentang apa maunya Sang Maha Pencipta pada tubuh kita. Saya meyakini bahwa ini jalan saya. Saya dipertemukan dengan seseorang ini yang bernama Bapak Iwan Beni Purwowidodo, sarjana teknik pangan, yang merupakan ilmunya yang luar biasa.
Dan ini adalah tidak semua tenaga kesehatan. Mungkin Anda yang melihat video ini, tidak semua yang bisa diberikan Allah ditemukan dengan Bapak Iwan Beni ini. Seorang penemu sebuah konsep tubuh manusia yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Maunya seperti apa? Kita selama ini tertutup, terlalu bangga dengan ilmu yang sudah kita punya sekarang. Harusnya ilmu medis itu tiap tahun akan upgrade kehebatan ilmunya. Nyatanya sampai sekarang masih ada statement penyakit A tidak dapat disembuhkan, cuma bisa dikontrol, sehingga harus minum obat seumur hidup. Apakah jamin? Gak jamin. Saudaraku, minum obat seumur hidup, kita harus belajar. Obat ini dari kimia. Apa jadinya kalau tubuh kita dikasih kimia dan kita ngobatinya tidak pada permasalahan yang aslinya? Sehingga kembali lagi saya ingatkan, saya yakin, ayo tenaga kesehatan, saudaraku semua, kita mulai sadar. Jangan sampai kita dijauhkan kepada Sang Maha Pencipta kita dengan ilmu yang sudah kita punyai, dengan kedudukan, dengan profesi yang Anda punyai. Apa ternyata disinilah saya menemukan sebuah konsep yang dinamakan konsep Carnot, yaitu sesuai algoritmanya Sang Maha Pencipta. Ada hadis riwayat Muslim berbunyi, segala penyakit ada obatnya. Dikuatkan ada hadis riwayat Bukhari, ma anjalallahu da'an illa anjalalahu sifaa. Tidaklah Allah itu menurunkan suatu penyakit kecuali Allah itu menurunkan penawarnya. Ayo kita ikra, turun tuh ikra. Ayo kita belajar, baca dan baca belajar. Dan alhamdulillah saya ditemukan dengan seseorang sekali lagi yang bernama Pak Iwan Beni Purwojodo, seorang sarjana teknik pangan, bukan orang medis. Tapi Allah kalau sudah memberikan seseorang hidayah, apapun bisa, termasuk ilmu-ilmu tentang medis. Meskipun basic beliau bukan seorang medis. Alhamdulillah, setelah saya mempelajari, ikut kuliahnya beliau, saya private sama beliau, saya baru terbuka, ya Allah, ini tujuan Allah, tujuan Sang Maha Pencipta. Dengan apa? Ternyata kita sendiri yang membuat pasien-pasien kita semakin parah penyakitnya, bukan semakin sembuh. Satu, kenapa? Tidak mengenal penyebab aslinya apa. Kedua, memberikan suatu obat berdasarkan hanya gejalanya. Saya yakin. Coba nanti saudaraku semua muhasabah, introspeksi. Benar nggak yang saya ucapkan? Selama ini ngobati orang-orang sakit berdasarkan gejalanya. Karena apa? Kita sudah terlunglai, kita sudah lupa, ya lupa. Kita suruh belajar, suruh baca Iqra. Kita lupa dengan kedudukan kita, sehingga kita itu merasa gengsi, sombong. Sudah cukup ilmu saya ini paling tinggi. Saya itu sekarang sudah tahu. Coba sekarang saya punya cerita, dipikirkan, dan cerita ini real. Kita sejak dalam kandungan ibu kita. Apa? Ibu kita makan makanan yang katanya sehat untuk bayinya. Ternyata dalam makanan itu banyak perasa, banyak pengawet. Kita lahir dikasih minuman, makanan yang tetap ada perasa pengawetnya. Flavor. Apa yang terjadi? Semakin dewasa remaja, kita jajan makanan-makanan yang mengandung perasa dan pengawet. Makanan dan minuman mengandung perasa dan pengawet tanpa kita sadari. Lama-lama akan menumpuk. Yang terjadi apa? Setelah dewasa atau kita setelah berkeluarga, karena lifestyle kita sudah mulai berubah, muncullah itu sebuah penyakit. Jadi kita itu ternyata sudah diskema sama seseorang siapapun, bahwa kita itu diberi perasa alami, perasa aman dari tumbuhan. Apapun itu, kita itu sudah dicekoki dengan bahan-bahan perasa yang merupakan atom-atom yang nantinya
toksik buat tubuh kita. Ingat, pada waktu kita sudah dewasa, kita sudah berkeluarga, aktivitas kita, lifestyle kita udah mulai berubah, muncullah sebuah penyakit. Penyakit masuk ke tenaga kesehatan apa? Dikasih obat-obat yang tidak langsung pada permasalahannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, tidak paham. Saya pun tidak tahu, tidak paham sebelumnya. Untuk itu jangan sampai kita pada waktu meninggal nanti kita diadili, ditanya, kenapa kamu kok puas dengan ilmu tenaga kesehatanmu? Kamu tidak ikrar, tidak belajar apa maunya Tuhan. Di situ yang saya takutkan. Ayo, saudaraku, mulai belajar, buka mindset Anda semua. Ini ada sebuah konsep namanya konsep Carnot. Konsep Carnot itu membukakan pikiran kita sesuai algoritmanya Sang Maha Pencipta, tujuannya menciptakan orang. Saya merinding, saya takut diadili nanti di akhirat. Sehingga saya belajar konsep Carnot ini dengan sungguh-sungguh, dan saya tambah belajar terus. Ya Allah, ya Tuhan, ternyata saya terbuka semua di sini. Contoh yang paling biasa. Adakah kalau ada penyakit seseorang diobati bisa langsung sembuh sebentar, tapi next ada pencetusnya akan kambuh lagi. Saya kasih contoh satu ya. Ada organ di tubuh kita yang awal masuk makanan dan minuman, yaitu yang namanya lambung. Ingat, Tuhan kita sudah menyematkan lambung ini ada 4 sel di dalam lambung. Yang pertama apa? Sel mukus. Dia memproduksi namanya bikarbonat. Yang kedua, sel parietal. Dia memproduksi HCl, asam lambung. Ketiga adalah chip sel. Dia memproduksi pepsinogen menjadi pepsin. Yang keempat adalah sel G. Dia memproduksi gastrin. Nah, Tuhan itu memberikan ini 4 ini sudah seimbang. Jika ada HCl yang terlalu banyak keluar, bikarbonat sel mukusnya akan keluar. Nah, ini kalau HCl keluar sedikit aja, sama kita seorang tenaga kesehatan pasti dikasih golongan obat-obat yang ngeblok HCl, obat-obat yang bisa menetralkan HCl. Saudaraku, sahabatku, lambung kita itu bisa mencah dengan baik. Makanan dan minuman kita itu di pH 1-2. Itu bisa baik pemecahan. Nah, kalau pemecahannya sedikit kita HCl naik, dikasih penetral, apalagi di blok, apa yang terjadi? pH kita itu di lambung semakin ke arah netral. Otomatis lambung kita memecah makanan dan minuman yang kita makan, kita minum tidak bisa sempurna. Jadi meskipun makanan sehat katanya yang kita makan, makanan banyak mengandung kalori, banyak mengandung vitamin, banyak mengandung protein, banyak mengandung mineral, kalau kita makan, tapi lambung kita, kesehatan, fungsinya sudah dinodai dengan produk-produk luar yang bisa ngeblok produksinya asam lambung, yang bisa menetralkan pH-nya asam lambung, tidak akan sempurna. Sehingga apa? Makanan itu hanya akan perasa saja di lidah kita dan akan dikeluarkan lewat feses. Apa yang terjadi? Jangka lama yang dibutuhkan sel tubuh kita itu tidak ada. Jadi makanan sel tubuh kita itu ada. Apa aja makanannya? Tidak mengenal rawon, tidak mengenal sate. Sel tubuh kita itu tidak mengenal itu semua. Mereka kenalnya apa? Glukosa, asam amino, asam lemak. Nah, kalau lambung kita fungsinya sudah dinodai di otak-atik, sehingga yang dihasilkan tadi tidak akan muncul, tidak akan terjadi. Lama-lama apa? Jangka lama sel kita akan terjadi banyak kematian. Kalau sel sudah banyak terjadi kematian, regulasi sistem tubuh, metabolismenya semua akan kacau. Akhirnya muncul penyakit-penyakit degeneratif. Untuk itu sahabatku, saudaraku, jangan puas dengan ilmu Anda sekarang. Ayo belajar, baca dan belajar. Jangan puas, karena itu akan menjadi kesombongan buat diri kita. Di atas langit ada langit. Jika sudah menemukan konsep-konsep yang diinginkan oleh Sang Maha Pencipta, disitulah jalan kita. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tidak menggurui, saya cuma mau sharing aja, menunjukkan ke jalan yang benar, agar saya dan sahabatku, saudaraku, terutama tenaga medis, tidak lepas dari jalur yang sudah ditetapkan Sang Maha Pencipta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.